Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sebelah sana tidak terdengar suaranya. Jadi saya ulang lagi karena tidak terdengar kekompakan dan kebersamaan dalam ucap salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi an'ama alaina binikmatil hidayah binikmatil hurriyatil Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan, tokoh agama dan masyarakat, bil khusus Kiai Abdul Haq Bapak Haji Mayor Nasirin. Mohon maaf tidak juga disebutkan nama-nama tokoh masyarakat dan juga agama yang lain, tapi tidak ngurangin takjim hormat saya kepada alim ulama, kesepuhan, asatid yang hadir di kesempatan malam hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, tokoh agama yang hadir, Allah panjangkan umurnya dalam dakwatul Islamiyah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Juga yang saya hormati dan muliakan aparatur pemerintahan, mulai dari aparat kelurahan. Alhamdulillah ini panitia pun terselenggara dari kerjasama di antara wilayah RW dan juga RT-nya, terbangun kerjasama yang sehingga terwujud ini acara. Ini adalah salah satu apresiasi rasa syukur dari tokoh-tokoh masyarakat dan ketua wilayah, baik tingkat kelurahan, kemudian RT dan juga RW-nya. Mudah-mudahan para pimpinan wilayah yang saat ini bekerja bareng, kompak dan juga bersatu, senantiasa Allah beri kekuatan iman Islam untuk mereka semua, sehingga mereka sanggup kiranya memimpin dan membawa umat dan masyarakat untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Ibu, bapak, pemuda, pemudi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kehadirat Allah ni malam. Dengan takdir dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sanggup dan bisa melangkahkan kaki kita sekaligus mengayunkan tangan untuk berkumpul dengan niatan sama, yakni mensyukuri akan nikmat kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan kumpulnya kita di ini tempat menjadi wasilah akan turun berkah dan ridho Allah untuk kita sekalian, dan sekaligus Allah kumpulkan kita di alam akhirat, tepat di alam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Sanjungan salawat teriring salam tak pernah dilupakan, semoga Allah curah limpahkan senantiasa selalu untuk panutan alam, figur dunia akhirat kita, Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita
hingga akhir zaman. Amin. Insya. Ibu bapak jemaah sekalian, malam ini adalah malam tasyakur, bersyukur kehadirat Allah, yang mana bangsa kita tercinta Indonesia ini menjadi satu di antara sasaran para penjajah, baik dari Belanda, Inggris, Portugis, termasuk Jepang. Ternyata berkat rahmat Allah, berkat takdirnya Allah, kita sanggup mengibarkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1445-nya. Dan tahun ini berarti ulang tahun kemerdekaan bangsa kita sudah mencapai 77 tahunnya. Harapan besar, ini umur kemerdekaan bangsa kita kalau diukur dari manusia sudah kakek-kakek. Betul Pak? Betul? Benar Pak? Benar? Iya apa iya? 77 tahun kira-kira masih muda apa sudah tua? Sudah tua atau masih muda? Sudah tua. Ayo kita buka terlebih dahulu sejarah supaya syukur kita makin dalam sama Allah, agar syukur kita makin sempurna sama Allah, sehingga rasa syukur yang kita lakukan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana? Ternyata subhanallah, di belakang saya panitia menuliskan, dengan kemerdekaan kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai titik awal kembalinya semangat maju bersatu, eratkan ukhuwah, sebab dalam persatuan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tempo dulu yang namanya bangsa Indonesia, subhanallah, serba banyak kekurangan, bukan sekedar yang dikatakan dengan teknologi dalam peperangan, tapi juga perekonomiannya amat sangat memprihatinkan. Bangsa-bangsa Belanda datang, bangsa Portugis, Inggris, dan juga Jepang datang untuk meraup kekayaan di negeri kita yang kita cintai ini. Tapi ibu bapak sekalian, ingat, senjata kita sekalipun hanya satu bambu yang kita kenal dengan bambu runcingnya, ketapel, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan kuasa Allah, ternyata kita sanggup mengusir penjajah dan juga menghalau mereka semua di negeri yang kita cintai ini. Maka yang dikatakan para pendiri negara yang telah menjadikan pahlawan di antara mereka semua sadar bahwasannya Indonesia lahir kemerdekaan ini bukan kado dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, dan tidak muncul ke permukaan dengan kalimat simsalabim ada kadabra, tapi ini kemerdekaan muncul lahir daripada pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh di antara kita, tetesan darah penghabisan orang tua kita, antara hidup dan mati mereka pertaruhkan semuanya, sampailah saat ini kita merdeka. Saya tanya sama ibu bapak yang hadir, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pernah belum meminum air kelapa? Ih, cicing wae. Ibu-ibu dulu dah. Bu, pernah minum air kelapa belum? Pernah? Dah cukup. Bapak-bapak, Pak, Pak, pernah minum air kelapa belum? Pernah juga. Saya tanya sama ibu dan bapak, kira-kira ketika bapak ibu sudah pernah minum air kelapa, pernah nanam kelapanya belum? Ini dia. Bisa boleh jadi pohon-pohon kelapa ditanam sama ayah kakek kita tempo dahulu. Kita sekarang yang menikmatinya. Betul Pak? Betul? Benar Pak? Benar? Demi Allah, orang tua kita tempo dahulu menanam pohon kelapa bukan untuk keuntungan duniawiyah,
nilai keuntungan yang dikatakan rupiahnya, tapi ternyata orang tua kita menanam pohon kelapa untuk kita sebagai anak dan cucunya. Sama jiwa-jiwa para pahlawan yang ada tempo dahulu, mereka tidak mengejar pangkat jabatan, mereka tidak mengejar harta benda, mereka bukan menumpuk-numpuk juga uang, tapi mereka ingin merdeka supaya anak cucu bangsa Republik Indonesia sanggup menikmati kemerdekaan di akhir zamannya. Insya Ustadz cuma pengen nanya, kira-kira ini kok bisa menang Indonesia? Ternyata menangnya Indonesia tuh yang disebutkan apa? Semangat bersatu. Dulu persatuan yang mempereratkan mereka semuanya. Kalau diukur daripada senjata bambu runcing, mustahil bambu runcing bisa mengalahkan yang dikatakan tank baja. Mustahil ketapel bisa mengalahkan juga brand dan juga senjata-senjata canggihnya. Tapi demi Allah, ini kesatuan, persatuan Indonesia yang semua adalah mengakui satu putra bangsa. Ternyata ini yang dikatakan dengan para penjajah bisa diusir di negeri yang kita cintai ini. Maka hikmah pertama, ayo Bapak, Ibu, hei pemuda, pemudi, kita kembali bersatu, sama-sama anak bangsa, sama-sama untuk menikmati kemerdekaan, sama-sama untuk memajukan bumi pertiwi yang kita cintai ini. Insya jujur, tidak ada yang dikatakan dengan agama yang sanggup dan bisa mempersatukan kecuali Islam. Dan ternyata dalam Islam diajarkan bagaimana kita bersatu. Ternyata dalam Islam diajarkan bagaimana kita untuk sama-sama bersatu. Dalam apa Ustadz? Lihat, tengok ketika umat Islam masuk ke masjid. Subhanallah. Siapapun orangnya yang ketika masuk dalam masjid, ternyata pas masuk masjid untuk sholat berjamaah, kalau seandainya yang datang Bapak RT datang ke masjid, jangan lupa sekalipun punya pangkat jabatan, kalau emang mau masuk masjid buka sendalnya betul kagak? Betul kagak? Tak lama datang lagi RW, kemana datang ke masjid? Kalau emang iya RW mau datang ke masjid, jangan lupa gua udah sensor, lu bilang jangan lupa Pak RW buka sendalnya. Buka jangan? Buka. Naik lagi Pak Lurah mau masuk masjid, buka jangan sendalnya. Buka sendalnya. Naik lagi camat mau masuk dalam masjid, buka jangan sendalnya. Buka. Naik lagi siapa? Bupati masuk masjid, buka jangan sepatunya. Buka. Siapa lagi? Naik lagi ke gubernur, naik lagi juga ke menteri, naik lagi sekalipun presiden, tatkala mau masuk masjid buka sepatunya. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan ketika masuk dalam masjid tidak ada yang dikatakan dipandang dalam agama Islam, bukan pangkat jabatannya, bukan juga harga diri yang berbentuk status sosialnya, bukan kaya miskinnya, tapi yang dipandang oleh Islam, inna akramakum indallahi atqakum, bukan si kayanya, bukan si miskinnya, bukan yang punya pangkat jabatannya. Saat masuk dalam masjid sama-sama adalah makhluk Allah, sama-sama adalah hamba Allah. Dan ketika sudah masuk dalam masjid, maka ikutin yang ada dalam masjid seorang pemimpinnya bernama imam. Betul kagak? Betul kagak? Imam dipilih oleh makmum. Kalau ada imam yang dibenci sama makmum, wa Yahya
wayahna hei imam, ganti yang lain. Apabila juga imamnya ada kekeliruan, ada salahnya, maka jangan terus-terus jadi imam. Kenapa? Karena ada kekeliruan dan salahnya. Di situ Pak Bu, kebersamaan untuk menunjuk satu pimpinan dalam agama Islam diajar dalam ibadah sholat berjamaah sekalian. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Nah, pas jadi imam, ingat di belakang apa yang kata Rasul pesankan, ita amma ahadukum falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian dijadikan satu imam, maka ringankan, ringkaskan sholatnya. Kenapa? Karena makmum di belakang, rakyat di belakang, ada yang dikatakan punya hajat keperluan. Di belakang ada orang-orang yang sudah tua, di belakang ada anak-anak kecil, dan di belakang ada orang-orang sakit. Maka kalau jadi imam, Nabi pesankan jangan terlalu lama-lama, jangan terlalu cepat-cepat. Betul Pak betul? Kira-kira ibu-ibu ditanya, kalau seandainya ibu-ibu mau tarawih, pilih imam yang cepat apa yang lama? Yang cepat apa yang lama? Pak, kira-kira kalau bapak sholat tarawih mau pilih imam yang cepat apa yang lama? Yang lama, pret. Kan banyak kejadian, kalau ada imam lama dikit cak-cak tuh yang namanya kan makmumnya. Beres Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Geblek Yasin bro. Lalu gimana dong ini? Coba jangan sholat di sini ya. Kenapa Bang? Yasin kebayang 83 ayat. Beres Yasin, Allahu Akbar, cepet. Sah kagak? Sah kagak? Sah kagak? Sah. Walaupun hanya satu ayat. Oh boleh. Siapa yang larang? Sekalipun hanya satu ayat. Tuh lihat, ketika seorang pemimpin memimpinnya dalam sholat, diajar itu persatuan dan kesatuan. Ikuti imamnya. Ida kabaro pakabaru, wa ida roka'a farkau, wa ida sajada pasajadu. Apabila imamnya takbir, takbir makmum. Apabila imamnya ruku, ruku makmumnya. Dan apabila imam sujud, sujud makmumnya. Insya ikutin imam. Dan hebatnya ibu bapak sekalian, dalam sholat berjamaah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah bukan sekedar imamnya belaka. Ketika imam dinilai oleh malaikat baik atau tidaknya bacaan, kalau seandainya bacaannya kurang baik, dinilai lagi juga yang dikatakan dengan apa? Nilai kekhusyuan sholatnya. Setelah ternyata imamnya tidak khusyuk ketika membaca Fatihah, tahu-tahu malah ingat dompet di rumahnya, di mana ditaruhnya. Jangan sampai kejadian nih. Jangan sampai kejadian. Ada imam lagi sholat, tahu-tahu ingat sama dompet di rumah. Baca Fatihah, ternyata mau beresnya sholat Fatihah dibaca, itu yang diingat dompet melulu sama imamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum di belakang bukan amin, malah makmum di belakang ngucap bil. Salah. Imam belepotan bacaannya, imam keliru salahnya, maka imam harus cepat-cepat diganti. Artinya kalau emang ada pimpinan wilayah, pimpinan juga negeri, ada salahnya, maka biar tahu diri. Apa tahu dirinya? Biar ada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan
pimpinan kalau sudah nyadar diri, tahu diri ada yang lebih baik, insya Allah akan dipimpin oleh para pimpinan yang baik-baik, insya. Yang kedua, apa yang kedua? Dalam makmum, lihat, ketika ternyata imamnya sudah tidak khusyuk, dilihat sama siapa? Malaikat penilainya, makmumnya. Barisan pertama tuh dilihat dulu. Kalau barisan pertamanya kagak khusyuk, kata Allah, hei malaikat, jangan cukup sampai di situ menilainya. Lihat barisan yang keduanya, dilihat barisan kedua. Ternyata barisan kedua juga tidak khusyuk, lihat lagi barisan yang ketiganya. Barisan tiga kagak khusyuk, dilihat juga barisan keempatnya. Barisan keempat kagak khusyuk, dilihat barisan yang paling belakangnya. Kata Allah, bagaimana malaikat ada yang khusyuk? Ada ya Allah, cuma bagian belakangnya. Terima, jangan nih sholat berjamaahnya. Kata Allah, hei malaikat, terima amalan ibadah sholat berjamaah di antara mereka. Aku senang dengan cara berjamaah di antara hamba-hambaku semuanya. Subhanallah. Inilah ibu bapak yang dikatakan dengan persatuan. Sekalipun ada yang kurang, sekalipun ada yang salah, sekalipun ada yang juga alfa, masih dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya bapak ibu sekalian sendirian berjuang, sendirian juga maju ke depan, demi Allah, kalau seandainya ada salah kekeliruan, itu mengandalkan diri kita sendiri. Makanya ayo, momentum kemerdekaan tahun ini yang ke-77 tahun bangsa kita, yang dikatakan dengan orang tuanya, anak mudanya, pemimpin wilayahnya, ayo kita gabung, kita bersatu. Dalam persatuan ada pertolongan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insya ini Kampung Pisangan, kalau seandainya semuanya bersatu, mulai Pak RW-nya, Pak RT-nya, Pak Lurahnya, masyarakatnya dan juga jemaahnya bersatu, insya Allah persatuan dan kesatuan itu ditumbuh sumburkan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kucurkan keberkahan di langit dan Allah juga keluarkan keberkahan di alam buminya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya satu kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dan juga mencerminkan kebersatuannya dan kebersamaannya, maka Allah akan bukakan keberkahan di langit dan Allah akan keluarkan juga keberkahan di buminya. Tapi kalau seandainya mereka ternyata tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, berpecah belah, tidak bersatu, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan timpakan azab kepada mereka seperti apa yang telah mereka lakukan di alam dunia ini. Naudzubillah summa naudzu. Yuk, saya doain mudah-mudahan di Kampung Pisangan Allah turunkan keberkahan dari langit dan juga buminya. Mudah-mudahan dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan persatuan di antara masyarakatnya, saling asuh asih yang akan mengundang berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya satu. Yang kedua, terusin. Tadi jujur demi Allah, saya berangkat dari rumah belum makan. Terusin. Kenapa Ustaz belum makan? Karena saya lihat pamfletnya dan flyernya, ternyata ada perlombaan tumpeng. Malah di depan saya juga ada kelihatan tumpengnya. Masya Allah. Itu buat siapa? Itu buat siapa? Buat saya apa buat ibu-ibu? Buat saya apa buat bapak-bapak? Semuanya kagak kebagian bro, cuma sedikit. Mudah-mudahan dibungkus satu ke rumah saya. Setuju? Bener nih, bener, ridho, ikhlas, siap, bungkus. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa merdeka, jangan lupa
Di balik itu semua ada pengorbanan dan perjuangan. Siapa? Para alim ulama. Sekali lagi, ada perjuangan pengorbanan para alim. Ada perjuangan alim. Sok saya tanya dulu sama ibu-ibu, sama pemudinya yang ada di depan saya nih, kalau emang ada pemudinya kagak? Ih, nenek-nenek semua. Amit-amit aja setelah lala. Pernah lihat Pangeran Diponegoro? Ih, diem baik. Bu, pernah lihat Pangeran Diponegoro? Pakai apa dia? Udang-udang. Pak, pernah lihat Imam Bonjol? Pakai apa, Pak? Pakai apa, Pak? Sengaja saya malam ini pakai ini. Satu, memang lihat di bannernya. Yang kedua, memang saya ngingetin ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi semuanya yang ada di sini. Kenapa? Ada pahlawan nasional Indonesia yang ternyata membawa simbol Islam. Mulai dari Pangeran Diponegoro, kemudian juga Imam Bonjol, betul apa betul? Pakai udeng, pakai imamah, pakai surban, pakai gamisnya, menunjukkan apa? Ternyata perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia jangan pernah dilupakan. Ada andil para alim ulama dan santri-santrinya. Betul? 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 Iya. Bahkan pekikan gemak dalam mengusir penjajah, seperti hanya Bung Tomo di Surabaya. Apa yang diucap oleh beliau? Ternyata yang diucapnya adalah kalimat takbir. Sampai Bung Tomo mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak mengucap haleluya. Betul nggak? Betul kagak? Betul nggak? Ih, diem baik. Betul kagak? Iya. Ucap kalimat takbir Allahu Akbar. Tidak ada yang mampu dan bisa menyemangati dan mendorong jihadnya para rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah kecuali kalimat takbir Allahu. Masya Allah. Berarti yang kedua ini hikmahnya, ibu bapak apalagi pemuda-pemudi, tolong kemerdekaan ini ada darah para alim ulama. Kemerdekaan Republik Indonesia ini ada andilnya para alim ulama. Kemerdekaan Republik Indonesia ini ada campur tangannya para alim ulama. Kemerdekaan Republik Indonesia ini ada zikir, wirid dan doanya para alim ulama. Makanya saya titip pesan nih sama orang-orang Pisangan, jangan lupain ulama. Awas loh. Di akhir zaman sekarang umat Islam Indonesia sama ulama udah kagak ada kesopanannya. Ulama dilupa-lupain. Malah anak-anak muda lihat, ya Allah, gandrungnya bukan kepada para alim ulama, cintanya bukan kepada para alim ulama. Anak-anak muda zaman sekarang malah cintanya, ngefansnya sama binatang film, sama celeng British. Betul kagak? Betul kagak? Lihat, lebih doyan, lebih senang, lebih suka nonton, lihat, ngikut-ngikutin gaya-gaya artis, gaya-gaya selebritis. Betul kagak? Betul kagak? Hei, Masya Allah, apalagi sekarang lagi rame si Bonge, si Jeje. Betul? Ih, ngeri banget. Ngeri kenapa Ustadz? Itu dia, generasi muda di akhir zaman sekarang lebih mendewa-dewakan artis dan bintang film, lebih mencintai mereka semuanya dibandingkan orang yang banyak jasanya untuk negara ini. Siapa? Para alim ulama. Sedih saya dibuatnya, apalagi kalau ada show artis bintang film, apalagi maaf siapa? Si Noah.
Si Ariel. Ibu-ibu kenal gak sama si Ariel? Kenal gak? Si Ariel mau pentas, mau show, lewat, pas datang itu sampai anak-anak muda-mudi, ya Allah, histeris teriak, Ariel! Histeris, berteriak. Arielnya datang, artisnya juga datang, bahkan pengen dipoto barang segala indahnya. Tapi demi Allah, saya diundang kemana-mana, ceramah, ngaji kemana-mana, pas saya datang, demi Allah, nggak ada pemudi yang histeris lihat saya. Ustaz, nggak ada. Malah dibilangin, tuh kayaknya datang. Oh, cuman ngomong oh. Amit-amit. Nauzubillahimin. Ini kalau yang dikatakan generasi muda di akhir zaman, manalah mungkin sanggup dan bisa mengisi kemerdekaan, bisa memajukan bangsa kalau seandainya contohannya tidak baik. Betul Bapak, betul? Ini para alim ulama dilupain, apalagi ibu-ibu juga sebagai orang tuanya ngelupain orang tua, para alim ulama. Udah kagak ingat ulama dulu banget. Orang-orang tua kita kalau pengen mau hajatan, nanyanya sama mualim. Betul? Betul? Iya. Datang sama mualim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Gini Pak Mualim. Ya. Saya punya anak perawan. Lalu? Udah ada yang ngelamar. Iya, bagus. Mau ditikahin, bagusnya kapan, hari apa ya Pak Mualim? Dulu nanyain mualim. Betul gak? Betul gak? Punya anak mau nikah, nanya ke mualim kapan bagusnya harinya. Punya anak mau dikhitan juga sama, nanya mualim dan kiai bagusnya kapan dikhitan. Punya rumah baru dibangun mau syukuran, nanya mualim dulu. Sekarang Masya Allah, punya anak mau ditikahin, nanya bukan sama mualim, sama siapa? Sama WO. Tahu kagak WO? Itu gaul. Tahu kagak WO? Apaan? Apaan? Itu mau bangun rumah, tidak nanya dulu sama kiai mualim, nanyanya siapa? Developer. Betul? Betul? Mau khitan anak dan juga ekah anak, yang nanya bukan ke alim ulama, tapi nanyanya kepada orang-orang yang memang sifatnya duniawiyah. Ini udah ngeri sekalian. Kapan sadar umat rakyat kepada para alim ulama? Kalau ada orang yang meninggal dunia baru ingat mualim. Betul? Ingat ulama, mualim, kalau ada meninggal dunia baru ingat. Malah ada yang meninggal dunia tuh jam 12 malam, langsung tuh siapa? Bininya datang ke rumah kiai mualim. Assalamualaikum. Itu mualim lagi tidur nyenyak banget. Dia langsung bukain pintunya. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Mati. Siapa yang mati? Suami saya. Ya udah ntar aja. Sekarang. Ngapain? Tolong mualim, suami saya meninggal dunia mualim, tolong urusin. Ya nanti besok aja. Wah mualim pengen sekarang. Ngapain? Bacain doa dulu, bacain Quran dulu, ngapa? Akhirnya mualim datang. Betul? Betul? Lagi asiknya tidur mualim, lagi asiknya tidur kiai, lagi asiknya tidur juga ustadz. Dibangunin, digedor rumahnya. Tahu-tahu apa? Bener disibukin supaya baca Quran sampai subuhnya. Pas subuh kata mualim, Bu, saya ke masjid dulu ya. Yang punya musibah bilang, Pak Mualim inget ya, kalau udah sholat subuh jangan pulang dulu, sini dulu. Tolong urusin nih jenazah, tolong mandiin, tolong kapanin, tolong sholatin, dan tolong di sini suka dikuburin kagak? Pada diem baik. Tolong kuburi. Kata mualim ikhlas. Kata mualim, iya. Pokoknya tenang, nanti anesin lagi. Bener ya mualim? Iya. Bener. Sholat subuh beres dia pulang lagi, itu kena orang yang musibahnya.
dimandiin, dikapanin, disolatin. Tahu-tahu pas mau dikuburin ke makam, masya Allah sendal mualim hilang. Hoi, hilang. Apaan? Yang hilang apaan? Untung sendal mualim bukan bininya. Tahu-tahu yang jadi apa? Pas mau ke makam, sendalnya mana? Hilang. Akhirnya Pak Mualim ke makam pakai nyeker men. Nyeker men. Beres sampai di makam, subhanallah. Mualim udah kebingungan sendalnya hilang. Tahu-tahu yang kena musibah ngamplopin Mualim. Alhamdulillah di amplop. Itu Mualim pengen buru-buru nyampe ke rumah, malah pengen buru-buru buka amplopnya. Kenapa? Sendal hilang, biar ada gantinya nih, uang dikasih amplop asih. Nyampe rumah dibuka amplopnya 5.000. Hoi, 5.000. Hoi, 5.000. Ada di sini kayak gitu, ada. PA. Kiai Mualim ngurus jenazah, mulai juga ngebegadangin baca Quran, mandiin jenazah, ngapanin jenazah, nyolatin jenazah, sampai nguburin jenazah. Bahkan sendal Mualim hilang. Tahu-tahu dikasih 5.000. Hoi, 5.000. Ada orang sini kayak gitu, ada. Mana orangnya? Ada kagak? 5.000. Ada yang bilang, Ustadz yang penting ikhlas. Ikhlas di mana? Betul kagak? Iya. Tahu-tahu udah sebulan 2 bulan suaminya meninggal dunia. Tahu-tahu anak perawannya nikah. Pas nikah hajatan ngundang Mualim kagak? Ingat Mualim kagak? Nganterin semur sama Mualim gak? Yang diundang siapa? Pak RW diundang. Yang lebih diundang siapa? Dangdutan, organ tunggal. Betul. Yang diundang siapa lagi? Mualim diundang kagak? Kagak, dilupain. Bagian kena musibah umat akhir zaman, ingat ulama, mualim, kiai di kampung. Tapi ketika dapat rezeki kebahagiaan, kagak pernah ingat ke kiai, ke mualim, dan juga ustadz di kampungnya. Tahu-tahu ketika dia hajatan, masya Allah, yang diundang organ tunggalnya. Kemudian hajatannya, organ tunggal aja bayar berapa juta? Betul kagak? Belum buat biduannya, belum juga buat yang main organ tunggalnya, belum nyawernya. Betul kagak? Kiai 5.000. Hoi, 5.000. Hoi, 5.000. Amit aing. Aja setelah lagu ama. Kalau bangsa Indonesia pengen berkah dan maju, hormati para alim ulama. Hargai para alim ulama, muliakan mereka semua. Kenapa? Karena ini kemerdekaan. Ada andilnya para alim ulama, ada doa zikirnya para alim ulama, dan ada darahnya para alim ulama. Merdekanya Indonesia karena alim ulama. Insya. Makanya nih jangan lupa ini, apalagi saya ngeri kalau bacakan hadisnya Pak Bu. Dibacain kagak nih hadisnya? Bacain jangan hadisnya. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalimullahu bisalasati baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang kata Nabi, kelak nanti di akhir zaman umatku akan menjauhkan dirinya di kalangan para alim ulama dan juga fuqaha. Kalau di antara mereka
menjauhkan dirinya dengan para alim ulama, maka Allah timpakan kepadanya 3 bala musibah yang teramat besar. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari hasil usahanya. Ini ngeri banget. Kenapa nih? Kemana? Belum hujan, baru gerimis. Woi, didoain nih ibu-ibu yang pulang, mudah-mudahan lakinya suaminya kawin lagi. Amin. Lu kenakan lu, gua doain lo. Bo, udah diem dulu situ. Baru hujan dikit aja pengen bubar. Kalau nonton dangdut hujan-hujanan kayak bodoh baik. Siap terusin. Siap terusin. Kalau umat jauh dengan para alim ulama, demi Allah akan Allah cabut apa? Nilai keberkahan dari usahanya, nilai keberkahan dari gajinya, nilai keberkahan dari harta bendanya. Na'udzubillahimin. Masih ingat kagak dulu kita dikasih makan sama orang tua? Saya masih ingat tuh. Orang tua kita bikin telurnya 1, ternyata dibagi 4, bagi-bagi sama anak-anaknya. Cukup kagak? Cukup kagak? Berkah. Kalau saat ini lihat anak-anak zaman sekarang, telur 1 dimakan sama siapa? Sendiri. Udah telurnya 1, mie-nya 1. Tambah lagi apa? Nasinya 1. Masya Allah. Makin rakus banget. Apa? Nilai tanda keberkahan hilang daripada harta bendanya. Lalu apa lagi kata baginda Rasul? Wisallitullahu alaihim sultana zalima. Kalau seandainya umat jauh dengan para alim ulama, Allah akan mengutus para pimpinan-pimpinan yang jolim kepada rakyatnya. Masya Allah. Makanya jangan jauh-jauhin para alim ulama. Supaya apa? Supaya Allah kagak ngirim para pimpinan yang jolim sama rakyat. Rakyat dibuat susah, rakyat dibilang juga sengsara, tapi dia malah enak-enakan di atas. Betul apa betul? Betul apa betul? Mentang-mentang katanya sekedar apa? Perwakilan rakyat, benar-benar perwakilan rakyat. Ya rakyat pengen mobil, dia yang pakainya. Betul. Rakyat juga pengen jalan-jalan ke luar negeri, dia yang berangkatnya. Betul. Perwakilan, amit-amit gua mah ya berupa masukin bang ke mobil gua itu 1. Insya. Betul kagak? Betul kagak? Makanya ibu bapak, hei pemuda-pemudi, jangan pernah salah. Deketin para alim ulama. Insya Allah Allah kirim para pimpinan-pimpinan yang bertakwa dan beriman kepada Allah, soleh dan baik-baik kepada rakyatnya pun cinta. Insya. Dan yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan terakhirnya, wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Kalau seandainya ini makanan deketin saya makan. Apa kalau seandainya umat jauh dengan para alim ulama, kelak nanti meninggal dunia tanpa membawa iman dan Islam. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Dekat dengan ulama kagak ada pernah ruginya. Dekat dengan para alim ulama insya Allah bahkan berkah kehidupan kita semuanya. Kenapa? Para alim ulama ngajarin kita kenal dengan Allah. Para alim ulama ngajarin kita baca Quran. Para alim ulama ngajarin kita untuk memanfaatkan harta benda dan umur kita untuk senantiasa bermanfaat dan selamat dunia akhiratnya. Insya. Yuk Pak Bu, sekarang kita isi dengan kalimat thayyibah dan juga penutup daripada yang dikatakan kalimat-kalimat yang ada. Apa itu? Kalimat la ilaha. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bareng lagi. La illallah. La ilaha illallah.
poso. Terakhir dari saya, ingat, kalau kita udah bersatu bersama, kalau kita udah dekat dengan para alim ulama, terakhir jangan lupa apa? Cintai sedekah. Karena demi Allah, bangsa Indonesia dulu bisa merdeka itu banyak sumbangan dari rakyat. Aceh ngasih ke negara Republik Indonesia. Masih banyak putra-putra bangsa yang memberikan wakafnya untuk bangsa ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita pelit dengan apa yang kita miliki. Jadi harta benda dari uang dan lain sebagainya, ingat, ini adalah untuk kemajuan masyarakat, ini untuk kemajuan juga umat. Demi Allah, baginda Rasul dijodohkan oleh Allah dengan Khadijah, tiada lain menyokong, mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau punya harta benda, rezeki dari Allah, jangan lupa sedekah. Sekali lagi, Terakhir saya tanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sekarang punya tanah kurang lebih 1000 meter, saya tanya, kira-kira mau diwakafin untuk anak yatim atau dibangun kontrakan? Jangan ada dusta di antara kita. Mau dijadiin wakaf untuk anak yatim atau pondok pesantren atau masjid atau dijadikan kontrakan? Pelit banget loh. Tahuan nih orang pisangan pelitnya nih. Jujur ya, bener. Cuman saya nasihatin, bener pak. Itu tanah-tanah loh. Yang ngebangun loh. Yang ngebayar tukang bangunan loh. Kalau sudah jadi kontrakan punya loh, betul, betul, betul kagak? Saya jawab lagi sekarang. Saya jawab lagi. Apa jawabannya? Iya bener. Tanah-tanah sia, bangunan nus sia, anu ngagaji sia. Tapi ingat, kalau udah jadi kontrakan, barang satu pintu penghasilannya kirim ke masjid atau ke anak yatim, gitu PA. Setuju kagak? Enak aja lo yang kagak punya kontrakan. Yang punya kontrakan enak aja. Makanya ayo ibu bapak sekalian, dalam perjuangan pengorbanan harus ada yang kita keluarkan. Harta benda kita ini, subhanallah, ini pakai panggung, ini pakai makanan dan sebagainya, ini juga pakai uang dan lain sebagainya, dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jangan sampai sia-siakan. Kita begini ini. Tuh, apalagi itu? Itu apa tuh? Itu apa? Itu apa itu? Hadiah lo. Itu juga untuk apa? Untuk semua masyarakat. Makanya ayo kita bersatu, ayo kita bergabung. Selama Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, dan kitab kita Quran, arah kiblat kita adalah Ka'bah, kita adalah bersaudara. Saudara kita benar-benar tak akan pernah terpisahkan. Insya Allah bisa bersatu dan berjumpa, berkumpul lagi di alam akhirat, di alam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai karena gunungnya jauh banget. Ingin hati lanjutkan ini tausiah, tapi dengan waktu juga yang memisahkan di antara kita. Insya Allah kita akan bersua lagi pada waktu dan gelombang yang jangan duduk kemana-mana sebelum yang waspadalah, waspadalah. Insya mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan dapat dibawa dan juga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga niatan baik dari seluruh masyarakat dan warga dengan adanya acara syukuran kemerdekaan ini Allah balas, dan Allah juga tambahkan kenikmatannya, dan Allah juga memberikan keberkahan, keselamatan dunia dan alam akhiratnya. Amin Allahumma amin. Atas nama pribadi dan kru CTI mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.